Korban bukan pedagang cuanki usai Persija vs Persib dapat bantuan dana dari Ketum The Jackmania. Video viral memperlihatkan adanya korban yang disebut pedagang cuanki karena terkena amukan oknum supporter The Jackmania. Setelah laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akhirnya menemukan keterangan. Banyak peristiwa yang tidak terduga saat pertandingan El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 kemarin. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno mengunggah sebuah video sebagai bentuk klarifikasi dari Instagram @dikisumarno, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 terkait korban bernama Rahmat Ahidayat. Setelah beberapa hari mencari data dan fakta, akhirnya bisa mengatakan bahwa yang bernama Rahmat Ahidayat bukanlah seorang pedagang cuanki. Sekedar meluruskan yang berada di media sosial, tulis Diki Sumarno. Sudah bertanya, mencari dan menyelidiki, sampai saat ini tidak ada tukang cuanki yang menjadi korban kekerasan, sambungnya. Rahmat Ahidayat membenarkan dirinya menjadi korban salah sasaran. Namun, ia menegaskan bukan pedagang cuanki. Karena menjadi korban sasaran oknum supporter The Jackmania, Diki Sumarno dan jajarannya juga memberikan bantuan berupa dana kepada korban. Kami pun Jackmania sudah memberikan bantuan kepada yang bersangkutan untuk pengobatan. Semoga dapat membantu dan memberi semangat, jelas Ketum The Jackmania itu. Sontak, melalui pesan WhatsApp yang ditunjukkan Diki Sumarno, Rahmat Ahidayat mengucapkan rasa terima kasihnya karena mendapatkan perhatian dari pengurus pusat PP The Jackmania. Umbar Saiwar jelang lawan Persik, Persija Jakarta pamer kemenangan 17 tahun silam, Jackmania, move on. Persija Jakarta yang menyebar Saiwar jelang laga melawan Persik Kediri di pekan ke-12 Liga 1 2023 justru mendapat sorotan tersendiri dari Jackmania. Dilansir Tribunwall.com, Persija Jakarta bakal bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023 mendatang. Setelah rentetan 5 laga tanpa kemenangan, Persija Jakarta tentunya ingin mencuri 3 angka dari kandang Persik Kediri di pekan ke-12 kelak. Meski gelaran pekan ke-12 baru dimulai setelah FIFA Matchday 2023 berakhir, namun Persija Jakarta sudah terlebih dahulu mengumbar kemenangannya atas Persik Kediri 17 tahun silam. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram @persija pada Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, tampak Persija Jakarta mengunggah video kemenangannya saat menjamu Persik Kediri pada musim 2006-2007 lalu. Dalam Saiwar yang diumbar Persija Jakarta tersebut, Macan Kemayoran sukses menang dari Persik Kediri dengan skor 2-1. Di sisi lain Saiwar yang diumbar Persija Jakarta tersebut justru mendapat reaksi negatif dari Jackmania. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram @persija tersebut, tampak Jackmania meminta Persija Jakarta move on dari kejayaan masa lalunya. Sorotan Jackmania tersebut tak lepas dari performa Persija Jakarta yang masih jauh dari kata impresif dalam 5 laga terakhirnya di Liga 1 2023. Persija Jakarta belum mampu meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya di Liga 1 2023, di mana terbaru Macan Kemayoran harus puas dengan hasil imbangnya saat bertemu Persib Bandung di pekan ke-11 lalu. Jackmania soroti sosok ini usai laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, akan jadi andalan. Jackmania mulai menyoroti peningkatan performa dari satu pemain asing Persija Jakarta di Liga 1 2023 ini, yakni Maciej Gajos. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram @persija pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023 lalu, tampak Jackmania menyebut Maciej Gajos kini mulai nyetel dengan skuad Persija Jakarta. Tak dipungkiri, dalam 3 laga terakhir, Maciej Gajos cukup berkontribusi positif bagi Persija Jakarta meski belum mampu memberikan kemenangan. Melirik dari Transfermarkt, Maciej Gajos yang datang ke Persija Jakarta dengan harga pasaran 4,35 miliar rupiah tersebut sukses mencetak 1 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan terakhirnya untuk Macan Kemayoran. Alhasil, Jackmania pun dibuat ayam dengan performa Maciej Gajos yang digadang-gadang menjadi kreator serangan baru Persija Jakarta di Liga 1 2023 ini. Namun, Jackmania tetap dengan permintaannya kepada Persija Jakarta, yakni melepas Marco Simic dari ujung tombak tim karena dinilai sudah tidak tampil sebaik beberapa musim lalu.
Debutan milik Persija Raihan Hanan bertekad rebut hati Shin Tae-yong di Timnas U23. Gelandang muda Persija Jakarta, Muhammad Raihan Hanan, bertekad membuat pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, terkesan. Dia ingin mengamankan tempat utama di skuad Garuda Muda. Hanan merupakan nama baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Dia disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada 9–12 September mendatang. Gelandang berusia 19 tahun itu sudah berada di Solo dan menjalani latihan dengan pemain lainnya. Hanan bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Saya sudah sampai Solo. Saya berangkat dengan Bang Witan, Sulaiman, Ferrari, Muhammad, dan Akbar Arjunsyah, ujar Hanan. Alhamdulillah saya mendapat panggilan pertama untuk pergi ke Timnas. Pastinya kesempatan ini akan saya pakai sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu baru. Saya pun akan belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman di sini, imbuhnya. Hanan menyatakan, akan memanfaatkan menikmati momen pertamanya di Timnas Indonesia. Dia ingin memberikan penampilan terbaik selama latihan, supaya terpilih masuk skuad utama. Selain harus fokus, saya pun harus menikmati momen yang hadir dalam pemanggilan pertama saya ke Timnas U23 ini. Peluang ini akan saya gunakan sebaik-baiknya, kata Hanan lagi. Cedera di laga Persija Jakarta kontra Persib, bagaimana kondisi Rico Simanjuntak? Pemain sayap Persija Jakarta, Rico Simanjuntak mengalami cedera melawan Persib Bandung. Kini Macan Kemayoran memberikan update terbaru. Dikutip dari di situs resmi klub Dokter Persija, Dr. Ihsan Eka Putra mengatakan Rico Simanjuntak mengalami masalah di bagian paha kanan belakang. Lebih lanjut, Dr. Ihsan menyebutkan observasi akan kembali dilakukan setelah Rico pulang dari kampung halamannya. Sekedar informasi, selepas hasil imbang melawan Persib Bandung, skuad Persija Jakarta mendapatkan jatah libur 5 hari. Hal ini karena adanya jeda internasional. Libur ini dimanfaatkan oleh Rico dan perawatan lanjutan akan dilakukan usai tim berkumpul di Jakarta. Akankah usai jeda internasional Persija Jakarta diperkuat Rico Simanjuntak lagi dan mendapatkan kemenangan? Menarik ditunggu. Imbas imbang dengan Persib Bandung, ada The Jakmania yang was-was Thomas Doll bakal out dari Persija. Jakmania mengomentari unggahan Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca di Instagram. Berbagai komentar dilontarkan oleh pendukung Persija Jakarta ini. Ada yang perombakan besar-besaran, ada juga yang was-was Thomas Doll bakal out dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dalam kondisi buruk, terutama pada 5 laga terakhirnya di Liga 1 2023/2024. Yang paling disorot hasil imbang Persija Jakarta dengan Persib Bandung, Sabtu tanggal 2 September tahun 2023. Macan Kemayoran tak pernah menang lagi di 5 laga terakhir, baik itu imbang maupun kalah di kandang sendiri. Menanggapi hal itu, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengucapkan permintaan maaf. Ia merasa gagal karena sudah tak memberikan kemenangan bagi The Jakmania. Kegagalan untuk menghentikan rangkaian hasil buruk yang diperoleh Persija, tentu memberikan kesedihan yang cukup mendalam, terutama bagi The Jakmania, kata Prapanca. Penampilan tim sendiri juga dianggap buruk sehingga harus ada perbaikan jelang bergulirnya kembali Liga 1 yang akan diliburkan 2 minggu mendatang. Perbaikan kinerja dari seluruh unsur yang ada di dalam klub Persija, baik pemain, staf pelatih, dan juga manajemen, kata Prapanca. Kedepannya, ia menyerahkan keputusan pada manajemen Persija Jakarta apapun yang akan ditempuh. Kata bek Persija sebelum kualifikasi Piala Asia U23 dimulai, Garuda Muda diminta main tanpa beban. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho membahas kesiapannya membela Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho secara tegas menyampaikan target Timnas U23 Indonesia adalah lolos ke putaran final Piala Asia 2024 tahun depan. Demi mewujudkan target tersebut, Rizky Ridho dan seluruh pemain Timnas U23 Indonesia siap mengikuti instruksi pelatihnya Shin Tae-yong. Ia percaya kualitas Shin Tae-yong dapat membantu Timnas U23 Indonesia melibas semua musuh di grup K. Yang tentunya di pertandingan kali ini kita harus punya target, buka Rizky Ridho, yaitu lolos untuk bermain di Piala Asia tahun depan.
Tentunya kami akan mengikuti instruksi yang diberikan pelatih kepada kami, sambung pemain berusia 21 tahun tersebut. Karena itu saya yakin pasti yang terbaik buat kami. Dan kami akan menampilkan yang terbaik di 2 pertandingan nanti. Dan semoga kami bisa lolos, harap bek yang baru gabung Persija di Liga 1 2023 musim ini. Terakhir, Rizky Ridho mempunyai pesan penting kepada seluruh rekannya di Timnas U23 Indonesia. Dirinya berharap semua pemain bisa bermain lepas dan tanpa beban. Menurut Rizky Ridho, permainan tanpa beban bisa berdampak pada performa di atas lapangan. Pemain Timnas U23 Indonesia diyakini bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya jika tampil enjoy dan fokus setiap laga.